Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Naila Dia Martafani dengan NPM 2517051087. Di sini saya dari Prodi Ilmu Komputer kelas B dan saya akan menjelaskan soal yang saya buat sendiri di Gform yang berlandaskan dari buku Computer Organization and Architecture karya William Stallings. Nah, soalnya sendiri yaitu langsung saja. Sebuah perusahaan teknologi merancang sistem server berbasis multicore untuk menangani aplikasi database skala besar. Untuk meningkatkan performa, tim arsitek melakukan dua pendekatan yang berbeda. Nah, tim A di sini memilih menambah jumlah core prosesor tanpa mengubah desain cache. Sedangkan tim B mempertahankan jumlah core tetapi meningkatkan ukuran cache dan memperbaiki mekanisme cache coherence antar core. Nah, setelah diuji, ternyata sistem dengan pendekatan tim B ini menunjukkan performa yang lebih stabil daripada yang A, terutama saat banyak proses mengakses data secara bersamaan. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, manakah penjelasan yang paling tepat mengenai fenomena tersebut? Oke, di sini langsung saja kita telaah dari opsi A. Nah, di sini opsi A itu menyebutkan bahwasannya menambah jumlah core selalu meningkatkan performa secara signifikan karena lebih banyak instruksi yang dapat dijalankan secara paralel tanpa efek samping. Nah, kita telaah. Opsi A ini bilang kalau misalnya menambah core itu selalu meningkatkan performa secara signifikan tanpa efek samping. Tapi ini terlalu absolut ya teman-teman. Karena dalam sistem multicore, jika banyak core mengakses data yang sama, maka akan muncul konflik dan overhead communication. Nah, jadi penambahan core itu nggak otomatis menjamin peningkatan performa. Jadi kesimpulannya yang opsi A itu salah. Kemudian yang B, opsi B di sini bilang kalau peningkatan cache dan mekanisme cache coherence itu akan mengurangi konflik akses data bersama sehingga mengurangi overhead komunikasi antar core. Nah, sekarang kita bahas ini lebih dalam. Dalam arsitektur multicore modern itu, setiap core itu memiliki cache sendiri, setiap core itu berbagi main memory dan banyak aplikasi server atau database menggunakan shared data. Nah, ketika beberapa core mengakses data yang sama, maka akan muncul situasi seperti core 1 membaca data masuk ke dalam cache-nya. Kemudian core 2 itu membaca data yang sama, masuk ke dalam cache-nya. Dan core 1 itu mengubah data tersebut. Sekarang terjadi masalah kalau cache di core 2 itu menyimpan versi lama dari data. Sistem harus memastikan konsistensi data, dan inilah yang kita sebut dengan cache coherence problem. Nah, karena di soal disebutkan bahwasannya performa lebih stabil ketika banyak proses mengakses data yang sama, maka itu adalah indikator yang kuat bahwa masalah utamanya itu ada di mekanisme pengelolaan shared data, bukan pada jumlah core. Gitu. Jadi, kita simpulkan bahwasannya yang B ini benar karena langsung menjelaskan akar masalah teknis pada shared data dalam sistem multicore ya teman-teman. Nah, kenapa opsi C itu salah? Karena itu menyatakan kalau ukuran cache itu tidak berpengaruh karena core bekerja secara independen. Ini salah. Kenapa? Karena core itu tetap berbagi memori subsistem dan bisa berbagi data. Jadi interaksi antara cache itu sangat berpengaruh terhadap performa. Maka kesimpulannya yang C salah. Yang D itu menyatakan stabilitas hanya dipengaruhi clock speed. Ini nggak tepat karena dalam sistem modern, memori latensi dan coherence overhead itu seiring menjadi bottleneck utama, bukan clock speed. Jadi opsi D itu salah. Dari seluruh analisis opsi yang kita lakuin tadi, jawaban yang paling benar itu yang B, karena dalam sistem multicore dengan share data, cache dan mekanisme coherence itu akan memainkan peran yang penting ya teman-teman dalam menjaga stabilitas dan efisiensi performa.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.